menempatkan 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Jadi kalau kita menarik garis lurus ke sebelah kanan, Bapak Ibu ke sana, maka area datangnya kaum Quraisy itu dari sana, dari arah kiblat, itu arah kiblat. Jadi mereka datang ke sana. Kaum Quraisy yang jumlahnya 3.000 pasukan dengan perlengkapan penuh, perlengkapan perang mereka. Mereka pun juga membuat strategi yang sangat matang. Dijadikan dua kelompok. Pertama ada kavaleri sebelah kiri yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ada kavaleri sebelah kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam. Setelah melihat strategi Rasulullah SAW yang menempatkan pasukan pemanah di atas dan sebagiannya, sementara pasukan Rasulullah itu hanya berapa? 700 pasukan, awalnya 1000, tetapi yang sisanya yang 300 itu berbelok arah balik kembali yang dipimpin oleh kaum munafikin, tersisa 700 pasukan. Dari 700 pasukan ini Rasulullah menempatkan 50 di atas dan sisanya berapa? 650 pasukan di bawah. Ketika datangnya kaum Quraisy melihat strategi Rasulullah SAW, maka pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal langsung menyerang Rasulullah, sementara pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mereka bermanuver ke sebuah perkebunan. Dulu ada perkebunan kurma. Mereka memata-matai dari belakang melihat keadaan kondisi peperangan. Jadi pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak langsung menyerang Rasulullah SAW. Yang langsung menyerang itu adalah pasukan Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika itu beliau juga belum masuk Islam. Awal mulanya seperti hanya kita ketahui bahwa peperangan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Karena setiap pasukan kaum Quraisy yang mau masuk ke lahan pertahanan Rasulullah langsung dihujani panah oleh pasukan pemanah yang ada di atas. Maka secara simpulnya mereka pun juga lari tunggang langgang, ketakutan tidak bisa menembus pertahanan Rasulullah SAW. Seperti hanya kita ketahui ketika itu, maka pasukan Rasulullah yang ada di bukit tadi kita lihat, mereka dianggapnya peperangan telah usai. Sebagian para sahabat yang di bawah pun juga sudah mengambil ghanimah, rampasan peperangan. Maka yang di atas pun juga turun. Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan sebelumnya, seperti hanya kita ketahui, menang atau kalah kalian tidak boleh turun sebelum ada instruksi dariku. Maka itulah awal daripada peperangan kalah oleh Rasulullah, kekalahan didapati oleh Rasulullah SAW. Setelah kelihatan oleh Khalid bin Walid yang bermanuver di kebun kurma tadi, umpat memata-matai, maka Khalid bin Walid melihat kondisi yang sangat strategis, mereka langsung menembus pertahanan yang ada di atas tadi, dibunuhlah yang tersisa hanya 2 orang atau 3 orang yang ada di puncak gunung atau Jabal Rumah di pasukan pemanahnya. Sehingga dari situlah ketika Ikrimah bin Abu Jahal melihat Khalid bin Walid menyerang Rasulullah, mereka pun juga yang sudah lari balik kembali. Sepertinya kalau kita tunjukkan di tempatnya langsung akan lebih mudah, tapi kalau kita diceritakan hanya bisa membayangkan. Tetapi sepertinya insya Allah kita pun juga sudah tahu kisah tentang peperangan Uhud ini. Namun yang kita bisa ambil hikmah daripada terjadinya peperangan Uhud, Bapak Ibu, bahwasanya selain kita harus tunduk dan patuh terhadap peraturan atau instruksi daripada Rasulullah SAW,